Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas pengembangan data E yang beranggotakan Muhammad Zain Firdaus, Muhammad Mazhar Farozi, dan Muhammad Nawan Ansarullah Abian. Untuk tema yang kami bawa atau proyeknya itu penentuan tingkat kemiskinan untuk tiap kota di Indonesia dengan algoritma clustering Cummings. Setelah kita melakukan data preparation, selanjutnya kita akan melakukan modeling untuk data. Kita akan lakukan modeling data untuk Python dengan Python gitu. Di sini ada modelan dengan Cummings. Yang pertama kita akan menentukan jumlah cluster K atau K-nya itulah dengan Silhouette atau elbow. Nah, ini metode scoring gitu. Silhouette score adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa mirip sebuah objek dengan klaster lainnya dibandingkan dengan klaster lainnya. Nilai silhouette berkisar antara -1 dan 1. Lalu ada elbow method adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah optimal cluster dalam analisis clustering. Metode ini melibatkan plot dari jumlah cluster K versus jumlah total dalam cluster sum of square. BSS adalah jumlah kuadrat dari jarak antara setiap titik data dan pusat clusternya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan menentukan jumlah K dengan silhouette. Kita pakai import silhouette score. Nah, sini kita tentukan jumlahnya dengan kode ini, dengan fungsi-fungsinya. Lalu tinggal kita visualisasikan dengan PLT itu, untuk grafik. Nah, ini ada hasilnya. Chat score-nya tuh ada di sebelah kiri ini. Lalu ada nama cluster, number of clusternya itu ada berapa. Selanjutnya ada menentukan jumlah cluster optimal. Ini kita menggunakan elbow, dengan K dengan elbow itu. Kurang lebih sama yang di atas tadi. Nah, ini hasilnya. Untuk elbow seperti ini. Ada elbow at K4, skornya ini. Tahapan selanjutnya itu menerapkan Cummings setelah menentukan jumlah cluster optimal. Misalkannya K itu 3, misalkan elbow method yang tadi kita buat tadi. Sudah dihasilkan. Kita bisa menerapkan Cummings sebagai berikut. Menggunakan jumlah cluster optimal yang ditemukan. Kayaknya kan 3 udah ditentukan dengan elbow method tadi. Selanjutnya kita menerapkan Cummings pada data PCA. Cummings kita gabungkan dengan data PCA-nya. Lalu kita menambahkan hasil clustering ke data frame. Prinsipal DF cluster. Menampilkan hasil clustering. Lalu ada kita print saja hasil clustering dengan Cummings. Print prinsipal DF untuk awal-awal data ini. Kita visualisasikan hasil clustering dengan PLT untuk memvisualisasikan atau menampilkan gambar. Nah, ini ada PC1 dan PC2 masuk ke cluster berapa? Cluster 2. Nah, ini ada gambaran untuk clusteringnya Cummings. Kan K-nya itu ada 3, jadi ini ada 3 warna berbeda. Selanjutnya kita menganalisis karakteristik setiap clusternya. Langkah pertama, statistik deskriptif. Kita dapat menghitung statistik deskriptif untuk setiap cluster. Oke, yang pertama itu menggabung kembali kolom numerik dengan hasil PCA dengan cluster analisis lebih lanjut. Nah, kita tinggal seperti ini. Lalu menambahkan statistik deskriptif untuk setiap cluster. Ada cluster summary, ada describe. Lalu kita tampilkan cluster summary-nya itu yang sudah di describe. Deskripsinya gitu, untuk deskripsi. Nah, di sini ada cluster 012, ada per atribut sudah diketahui, ada min, ada 5%, ada juga ada min. Untuk atribut itu ada. Lalu ada langkah 2, visualisasi distribusi fitur. Kita dapat melihat memvisualisasikan distribusi fitur untuk setiap cluster menggunakan box plot atau value plot. Nah, ini ada box plot. Lalu box plot ini ada PLT, lalu for i PLT subplot, terus
Kita tinggal visualisasikan saja satu klaster itu di kita show. Nah, ini ada atribut sama klasternya tuh. Lalu ini akan atribut banyak, atributnya klasternya itu berapa banyak. Lalu ada langkah 3, distribusi fitur membandingkan distribusi setiap fitur di dalam klaster. Ini sama saja, kita akan distribusi fitur membandingkan distribusi fitur per cluster dengan violent plot. Tadi ini kan pakai box plot, yang bawah ini pakai violent plot, kurang lebih sama, cuman tampilan gambarnya berbeda saja. Terus yang langkah keempat, memberi label pada cluster. Kita menentukan labelnya terlebih dahulu, yaitu kan awalnya kita menentukan kemiskinan, itu ada sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Lalu kita tambahkan labelnya pada data frame tersebut, data cluster label, nih cluster label. Lalu kita mainkan data frame dengan label yang juga, tinggal kita df head dan df tail yang sudah diupdate df-nya nih. Nah, ini contohnya seperti ini, 5 data awal dan 5 data akhir. Oke, kita coba dari 5 data awal. Nah, 5 data awal itu kan provinsinya Aceh semua ya, dengan kabupaten dan kota yang berbeda gitu. Nah, di sini kita dapat hasil bahwa klasternya tuh dari Aceh, provinsi Aceh tuh dengan kota-kota yang di atas tadi itu hasilnya tuh hampir miskin. Hampir miskin ya. Terus ada 5 data terakhir. Ngambil dari provinsi Papua. Papua dengan kota Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deyai, dan kota Jayapura. Di sini kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya itu sangat miskin semua, kecuali yang paling bawah ini, data 513. Yang di sini tuh miskin biasa itu kota Jayapura ternyata. Nah, di sini kita sudah menghasilkan klasternya, ada hampir miskin, sangat miskin, dan miskin. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sintidaus, NIM 22 akhiran 006. Kali ini saya akan menjelaskan perhitungan data kemiskinan pada Provinsi Bali, di mana kota Tabanan menghitung X. Untuk menghitung X, SQR data semifinal 275 mengambil data yang ada pada semifinal pada urutan 275. H15 mengambil 15,75 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal yang ada pada urutan 275 dikurangi H17 sendiri, yaitu 6,2 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya 10,893,205. Untuk Y-nya, untuk menghitung data Y, data semifinal, mengambil urutan ke 275 dikurangi F15. Untuk F15-nya sendiri 18 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal yang ada pada urutan 275 dikurangi F17 sendiri 7,79 dipangkatkan dengan 2, maka hasil Y-nya 13,45426279. Untuk kota Tabanan memiliki, untuk mencari X-nya, SQR data semifinal ada urutan pada 276 dikurangi H15, yaitu 15,75 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan data semifinal
yang ada pada urutan 276 dikurangi H17 sendiri 6,2 dipangkatkan dengan H17 sendiri 6,2 dipangkatkan dengan 2, maka hasil X tabana 10,86 81454. Untuk Y-nya untuk Y-nya SQR data semifinal 276 dikurangi F15. F15 sendiri adalah 18 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal 276 dikurangi F17 yaitu 7,79 dipangkatkan dengan 2, maka hasil dari tambahannya 13, hasil dari Y tabana 13,44 3864,05. Untuk Kota Bandung X-nya data untuk menghitung X-nya SQR data semifinal mengambil data ke 277 dikurangi H15 yaitu 15,75 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal yang ada pada 275 dikurangi X17 6,2 dipangkatkan dengan 2, maka hasil 13,1500557. Untuk menghitung Y data semifinal SNC 277 dikurangi H15. H15 sendiri yaitu 15,75 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal SNC 277. 277 sendiri yaitu urutan kota tersebut, Kota Bandung dikurangi H17. H17 6, untuk menghitung Y-nya, data semifinal SNC 277 dikurangi F15 dipangkatkan 2. Data semifinal SNC J 277 dikurangi F15 7,79 dipangkatkan 2 sama dengan maka Y 15,4,4 24,968. Untuk Gianyar sendiri menghitung Y data semifinal SNC urutan data kota tersebut dikurangi H15. H15 sendiri 15,75 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal SNC yang urutannya 278 yaitu Gianyar dikurangi H17 dipangkatkan dengan 2. H17 sendiri itu 6,2 dipangkatkan maka hasilnya 10,92 Untuk menghitung Y-nya data SQR untuk menghitung Y-nya data SQR 278
dikurangi F15. F15 18. Di kuadrat dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal SNC 278 dikurangi F17 dipangkatkan 2 maka hasilnya 13,179.749 untuk kelungkung yaitu menghitung data menghitung X data semifinal urutan data yaitu 279 kurangi H15. H15 sendiri 15,75 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal 279. 279 di sini yaitu kota Kelungkung dikurangi H17. H17-nya 6,2 dipangkatkan dengan 2 maka hasilnya 10,145 Untuk menghitung Y dari kelungkung sendiri SQR SQR data semifinal 279 F15-nya 18 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal SNC 279 dikurangi F17. F17-nya 27,79 dipangkatkan dengan 2 maka hasilnya 12,5987 Untuk Bangli sendiri untuk menghitung X-nya data semifinal 280 di mana 280 urutan dari kota tersebut. H15 di sini 15,75 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal SNC 218 yaitu kota tersebut yaitu Bangli dikurangi H17-nya 6,2 dipangkatkan dengan 2 maka hasilnya 11,53 15,983. Untuk data semifinal SNC untuk menghitung Y-nya data semifinal 200 280 280 dikurangi F15. F15 18 dikuadratkan dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal 280 dikurangi 17. Untuk 17 berarti 7,79 dipangkatkan dengan 2 maka hasil Y-nya 14,231 2.310 8.964 Karangasem. Untuk menghitung X dari Karangasem sendiri data semifinal tersebut ada urutan keberapa dikurangi H15. H15 di sini 15,75 dipangkatkan dengan 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal SNC kota tersebut yaitu ada urutan 281 dikurangi H17 dipangkatkan dengan 2 H17 di sini 6,2 dipangkatkan dengan 2 maka hasil X-nya 9,77 29 26 35 85. Untuk menghitung X-nya data semifinal SNT 281 F15 F15 dipangkatkan dengan 2 dan F15 sendiri 18 dipangkatkan dengan 2 ditambah
data semifinal 281. Un- Dikurangi F17 dipangkat F17 di sini 7,79. Dipangkatkan dengan 2 maka hasilnya 12,48, 17, 44, 61. Untuk kota Buleleng sendiri untuk menghitung X-nya, data semifinal urutan datanya 281, H15 15,75 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal urutan data ke 282 yaitu Buleleng sendiri dikurangi H17 dipangkatkan dengan 2 maka hasilnya 9,66, 49, 42, 6. Untuk menghitung Y-nya, data semifinal SNC urutan data tersebut ada pada 282 dikurangi F15 dipangkatkan dengan 2 F15 sendiri 18 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal SNC yang ada pada urutan 282 yaitu Buleleng sendiri dikurangi F17 F17 dipangkatkan 2 sama dengan 12 12,12 22,04 13. Untuk Y-nya sendiri Kota Denpasar untuk menghitung X-nya data semifinal urutan data ke 283 untuk A15 15,75 dipangkatkan dengan 2 ditambah data semifinal urutan ke 283 sendiri yaitu Kota Denpasar dikurangi A17 dipangkatkan 2 sama dengan 12,80 515 596 Untuk menghitung Y-nya data semifinal SNC 283 HF15 untuk F15 18 dipangkatkan 2 ditambah data semifinal SNC 283 sendiri yaitu untuk kota untuk urutan kota Denpasar dikurangi F17. F17 di sini 7,79 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 15,059 932 94. Untuk menghitung rentan yaitu if n data ke 26 apakah true atau false maka hasilnya false. Hasilnya false. Untuk aman yaitu false dengan menghitung if ends 26 apakah 26 itu true atau false. False atau true sama dengan true. Untuk data ke 27 tabanan mengambil data X 10 mengambil data X dan Y dibandingkan apakah true atau false maka false. Untuk amannya true membandingkan X dan Y true. Untuk data ke 29 sendiri membandingkan dat X dari Gianyar dan Y dari Gianyar sendiri apakah true. Untuk
rentannya, maka false. Untuk keamanannya sendiri dibandingkan dengan X dibandingkan dengan Y, apakah true atau false? Maka hasil sendiri true. Untuk rentan data ke 31 yaitu, yaitu Bang Li 5. Untuk membandingkannya, mengambil hasil X dan Y dibandingkan, maka menghasilkan false. Untuk keamanannya sendiri, mengambil data X dibandingkan dengan Y, maka hasilnya true. Dan untuk Karangasem sendiri, untuk rentannya membandingkan hasil dari X dibandingkan dengan Y, maka false. Untuk aman, aman, X dibandingkan dengan Y, maka hasilnya true. Untuk data Buleleng sendiri, X-nya dibandingkan dengan Y, maka hasilnya false. Untuk keamanannya, dibandingkan X dibandingkan dengan Y, lalu menghasilkan true. Untuk Kota Denpasar sendiri, rentannya X dibandingkan dengan Y, maka menghasilkan true. Untuk keamanannya, untuk aman, X dibandingkan dengan Y, maka hasilnya true. Untuk rentannya sendiri dibandingkan dengan X dan Y dibandingkan maka false. Untuk amannya, X dan Y dibandingkan apakah true dan false, maka hasilnya true. Sekian dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.